persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menghampiri tatan yang kudus, kita mau naikkan syukur kita bagi Dia. Tapi sebelum kita masuk di dalam hadiratnya lebih lagi, kita akan naikkan doa kita. Mari kita tundukkan kepala kita mulai berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau ya Allah kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami umat-umat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk tahun ini ya Bapa. Engkau sangat baik ya Bapa. Kami sampai di penghujung akhir tahun ini Tuhan Yesus. Kami tahu penyertaan-Mu selalu ada bagi setiap kami. Maka dari itu ya Tuhan, kami akan datang kepada Engkau ya Bapa untuk menaikkan ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Allah kami yang hidup. Kami percaya Engkau Allah yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan. Ya Allah kami. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Mari sama-sama nyanyikan. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Mari lebih dalam lagi, sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama, katakan Yesus. Yesus
dalam lembah yang gelap, ku tidak takut sebab Kau bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku, jalan kami ku memujimu. Mari kita naikkan doa kita bagi Dia. Ya Allah kami, Kau baik di kehidupan kami Tuhan Yesus. Saat ini ya Bapa, kami hampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kami naikkan setiap doa, pujian kami hanya bagi Engkau ya Bapa. Lebih lagi ya Allah kami, Engkau melawat, Engkau menjamah kami ya Bapa. Bertatalah, Engkaulah sumber hikmat kekuatan kami ya Bapa. Mari semuanya kita lebih dalam lagi, kita sembah Dia. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku lebih lagi, lebih lagi ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, oh, di setiap langkahku ku memuji, kami memuji Engkau, ku memuji Yesus, kami memuji, ku Bapa Engkau baik, sangat baik Yesus, teramat baik Tuhan. Mari kita sembah puji namanya, buat setiap kebaikannya. Mari umat Tuhan, kita angkat suara kita, kita sembah Dia. Allah yang perkasa, Bapa yang
kekal, Raja damai, penasehat ajaib. Kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu Yesus. Kami tinggikan, kami muliakan Allah kami yang hidup. Sebab hanya Kau yang layak terima hormat pujian kami Tuhan. Kami tersungkur menyembah-Mu. Huralabaya takaralabaya sando, huralabaya ralabaya takaralabo, huralabaya ralabaya sande. Bapa, kami datang menyembah-Mu Yesus. Kami sembahkan buat setiap kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi, selalu ada bagi kami ya Allah kami. Kami datang, kami naikkan zikir kami menyembahkan, memuliakan, meninggikan nama-Mu Yesus. Huralabaya takaralabu, syaranamalabayin huralabaye, shindeiranabalabo. Mari umat Tuhan, lebih lagi kita sembah Dia, kita naikkan syukur kita, nyanyikan haleluya. Oh haleluya, haleluya. Huralabaya takaralaboy, oh haleluya. Biarlah segenap yang bernafas meninggikan Allah yang hidup, mulia, mulia dan ajaib. Engkau ya Aba Bapa, Raja keselamatan yang bertata di kerajaan sorga. Kami tinggikan yang datang, yang telah ada untuk selama-lamanya. You are Alpha and Omega. I will worship. Kami sembahkan. Huralabaya takaralamu, shideiranabalabaya takaralamu, huralabalabalabalabaya sitaka, huralabalabaya naha. Father, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar, mulia dan ajaib. Heran perbuatan-Mu Tuhan. Huralabaya takaralamu, ilabalabaya sande, huralabaya takaralamu, yaralabaya takaralamu, hiranabalabaya sutaralabaya takaralamu, huralab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 ala
Yesus baik. Mari kita naikkan pujian kita sembah Dia. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mata
bersama katakan, aku cinta Engkau Yesus. Aku cinta padamu Tuhan. Lama-lama aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari kita sembah Dia. Huralaba ya takraba kunyanti Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kami nyanyi, oh ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari dengan segenap hati kita sembah Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari semuanya lebih dahsyat lagi kita sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang sekali lagi lebih dahsyat lagi kita sembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Yes, Father. Kira lama-lama. Aku muliakan dan ku agungkan, Allah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Terima kasih. Apa Engkau Yesus Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan
Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Mari semuanya lebih dahsyat lagi kita sembah Dia. Katakan, saat itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidah aku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidah aku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan, di menara doa ini, satu yang kami ingin renungkan akan kemurahan hati-Mu buat kami. Tiap kali kami masuk masa-masa Natal, kami ingat akan kasih-Mu, akan kemurahan hati-Mu. Engkau yang mengampuni segala dosa kami. Engkau yang memberikan kami tujuan hidup ya Tuhan. Dan Engkau yang menyediakan rumah, memberikan rumah yang kekal di surga buat kami. Terima kasih Tuhan. Di masa-masa Natal kami ingat akan kemurahan hati-Mu Tuhan. Sepanjang bulan Januari, sepanjang tahun 2023. Dari bulan Januari Tuhan, sampai bulan Desember ini. Kami melihat ada tangan Tuhan, kemurahan hati Tuhan,
kesabaran Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran-Mu, untuk pengampunan-Mu, untuk kemurahan hati-Mu. Bahkan ya Tuhan kami mau ucapkan terima kasih untuk semua berkat-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk semua keajaiban, mujizat yang kami boleh alami dalam hidup kami. Mari saudara mulai berdoa dan ucapkan syukur. Terima kasih sama Tuhan. Tuhan yang menjawab doa. Tuhan yang mewujudkan setiap cita-cita dan harapan kita. Mari datang pada Tuhan, katakan terima kasih. Semua ini adalah kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Kemurahan-Mu ya Tuhan lebih dari hidup kami ya Bapa. Terima kasih. Tuhan, kami mau merespon kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada-Mu Yesus. Kami mau ya Tuhan menyerahkan ya Tuhan hidup kami untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, mengasihi sama kami. Kami ingin ya Tuhan melihat orang-orang yang kami kasih semuanya ya Tuhan diselamatkan. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Ya la bala bala. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahan hidupku sebagai alat seumur hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus urapi tiap kami. Kami ingin belajar firman-Mu. Biar firman-Mu ini kami bisa perhatikan, tertanam masuk dalam lubuk hati kami, menjadi kehidupan dan juga menjadi kesembuhan buat tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, sebagai kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Apa kabarnya saudara semuanya? Luar biasa, saya juga yakin, saya percaya saudara yang mengikuti secara online semuanya diberkati oleh Tuhan. Nah hari ini saya ingin berikan judul pada khotbah saya ya mengenai bagaimana meluaskan tapal batas pengaruh daripada hidup kita. Nah kenapa saya mau bagikan seperti ini saudaraku? Karena setiap kali kita masuk bulan Desember, masa-masa Natal ya, kita harus tangkap tentang roh daripada Natal atau spirit daripada Natal. Yaitu adalah apa saudara? Murah hati. Spirit of Christmas is generosity. Nah saudara, ini yang saya ingin bagikan dari satu kisah.
Ya, satu kisah bendahara yang tidak jujur. Dia bendahara dipuji oleh tuannya, dipuji oleh Yesus bukan karena ketidakjujurannya, tetapi kecerdikannya dia mengelola daripada uang tuannya. Coba kita lihat di sini saudara. Kita baca sama-sama yuk, mulai dari ayat yang keempat. Lukas 16 ayat yang keempat, mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Nah, ada orang. Nah, dia begini saudara, untuk membangun satu hubungan, bagaimana caranya? Ya kan, saya bisa mendapatkan, ya kan, satu hubungan orang-orang yang bisa berbuat baik kepada saya. Saya bisa mempengaruhi mereka untuk saya bisa menumpang di rumah mereka. Saudaraku, jadi di sini dia memikirkan bagaimana apa caranya untuk punya akses dalam hidup seseorang atau dia bisa menerobos masuk dalam hati seseorang sehingga ketika dia meminta, ketika dia berkata-kata, perkataannya didengarkan, saudaraku, oleh orang itu. Lihat saudaraku, apa yang dilakukan oleh bendahara. Ini kecerdasannya, ini kecerdikannya. Kita baca sama-sama ayat yang kelima. 1, 2, 3. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Nah, ada orang hutang, saudaraku. Ya, katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Ya, saudara, dia tambahin semua yang utang nggak bayar malah ditambahin saudaraku ya pemberiannya. Ayat 8, saudara, ini yang buat kita tuh agak kaget, saudaraku ya. Di sini katakan, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan apa? Cerdik. Sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, baca yang keras, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara, ini perumpamaan bendahara tidak jujur itu melambangkan daripada setiap kita. Saudaraku, sebenarnya kita ini adalah bendahara juga yang mengelola daripada seluruh aset daripada Tuhan. Katakan amin. Kita diberikan waktu, time, talent, treasure, kekayaan. Semuanya saudaraku. Nah, kita sebagai bendahara. Saya ingin bahas tentang tapal batas pengaruh hidup kita. Seringkali kita merasa bahwa kenapa kok omongan saya gak didengar sama anak saya. Sama anak sendiri pun kita tuh gak punya pengaruh. Gak bisa mempengaruhi dia. Dia gak mau dengar. Nah ini dia. Tetapi ada beberapa orang berkata bahwa kalau saya sudah ngomong, semua anak-anak itu nurut. Ya kan? Kalau saya sudah bicara di tengah-tengah teman-teman saya bersyukur. Mereka tuh mau mengikutinya. Nah ini bicara tentang apa saudara? Tapal batas pengaruh hidup. Jadi setiap orang mempunyai tapal batas atau garis batas pengaruh dalam hidupnya masing-masing yang berbeda. Sama seperti setiap negara saudara. Setiap negara mempunyai tapal batas yang berbeda-beda. Ada negara-negara yang tapal batasnya gitu jauh. Ya, jauh dari ibu kota. Tapi ada yang begitu dekat. Seperti Singapura saudaraku. Nah pertanyaannya begini. Saudara, di masa Natal ini saudaraku. Pertanyaannya yang perlu kita renung dalam diri kita. Apa yang bisa ya kan kita buat. Ya, untuk membuat tapal batas pengaruh hidup kita itu bisa diperluas. Nah, dari kisah bendahara yang tidak jujur, di sini kita belajar bahwa apa saudara? Kita bisa menggunakan uang kekayaan kita dengan cerdik. Ya, di dalam Lukas 16 tadi kita baca ayat 4 sampai 9. Saudara, si bendahara ini dipuji oleh tuannya. Sekali lagi saya mau katakan, bukan karena ketidakjujurannya, tetapi karena dia cerdik mengelola kekayaan tuannya. Dia berikan saudara utangan baru yang lebih banyak kepada orang-orang yang telah berhutang kepada tuannya. Nah, saudara perhatikan sini, bendahara ini
ya kan, sedang mencoba menerobos masuk ke dalam hidup seseorang dengan berlaku apa? Murah hati, ya. Setiap orang yang menerima kebaikan dan kemurahan hatinya, ya kan, mereka akan berkata seperti ini, aku telah berutang sama dia. Aku sudah berutang kebaikan dan kemurahan hati dia. Ya kan, aku utang belum bisa bayar, masih dia kasih lagi tambahan utang. Ya kan, lalu pasti orang-orang akan berkata begini, ya kan, dia bisa masuk ke dalam hidup saya. Saya akan melakukan apapun, ya kan, yang dia minta sebagai respon untuk membalas daripada kebaikan dan kemurahan hatinya. Itu yang namanya perluas tambal batas, saudaraku. Kalau kita berlaku murah hati dengan suka memberi yang namanya kesempatan-kesempatan kepada orang yang selama ini gak punya kesempatan, kita kasih kesempatan buat dia supaya dia bisa sukses, bisa maju. Kita membuka pintu buat orang, ya, membuka jalan-jalan, kita menolong orang lemah. Saya yakin tapal batas pengaruh hidup kita akan melebar lebih jauh. Nah, inilah caranya, inilah hukumnya, saudara. Dan dampaknya yang seperti itu. Tadi saya bicara begini di mobil, ya. Saya bilang yang bantu ngetirin saya, ya. Kamu tuh kalau orang tuh mau ada mobil mau lewat, kamu kasih jalan. Kita paling lambat 5-10 menit. Tapi kalau kita kasih jalan, ya kan, itu bisa ngelancarin jalan dia. Kalau kita suka punya kebiasaan, ya kan, kasih jalan ke orang, kasih jalan ke orang, bukain pintu. Kalau jalan, ini kita lewat pintu nih, di belakang kita ada orang juga mau keluar pintu itu. Kenapa kita nggak tahan pintu? Itu biasakan mental seperti ini. Nanti akhirnya itu terbiasa, tanda kutip, pintu-pintu kesempatan, jalan-jalan buat orang-orang. Kita tuh nggak keberatan untuk kasih dia kesempatan, bukain jalan. Yang ngerti katakan amin. Kita selalu minta, ya kan, sama Tuhan. Ya kan, apa yang Tuhan sudah buka tidak dapat ditutup. Katakan amin. Nah, Tuhan bisa buka lewat siapa? Tuhan bisa pakai saudara. Tuhan bisa pakai saudara. Kalau ketika kita mulai membuka jalan, ya kan, yang selama ini tertutup dalam hidup dia, ya saudara, kasih Yesus, inilah cara Tuhan untuk meluaskan batas-batas pengaruh hidup saudara. Yang artinya kalau pengaruh hidup kita makin luas, perkataan saudara itu akan didengarkan oleh orang. Yang mengerti katakan amin. Kita akan mengerti dengan ayat kunci Daud. Apa yang dia sudah buka, tidak ada yang dapat menutupnya. Apa yang sudah ditutup, tidak dapat dibukanya. Saudaraku, kenapa kok tapal batas kita, pengaruh kita gak besar? Bahkan makin mengecil. Kapan pengaruh hidup kita makin mengecil? Ya kan saudara? Yang seharusnya jalan orang kita buka, kesempatan orang kita bisa berikan, malah kita tutup jalan itu. Yang seharusnya ditutup, saudara, pintu itu, kita buka, saudara, pintu itu. Pintu aib, pintu kesalahan dan lain sebagainya. Nah, hari ini saudaraku Yesus, ya kan, Tuhan mau orang Kristen harus memiliki kecerdasan dan kecerdikan dalam menggunakan uangnya. Bukan untuk kejahatan, tetapi untuk kebaikan sesamanya dan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan amin. Kalau kita bisa gunakan uang itu, saudara, uang kita untuk membuka jalan bagi orang-orang. Menutup pintu-pintu yang harusnya tertutup. Sebagaimana Tuhan menutup pintu. Yang saudara, yang akan membuka pintu-pintu yang harusnya terbuka. Kita pakai uang kita. Saudaraku, saya percaya Tuhan akan meluaskan tapal batas daripada kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Jadi berapa hari yang lalu saya hadiri daripada ulang tahun Bapak Pendeta Yusuf Roni. Jadi di situ kumpul saudara seperti reuni. Semua anak-anak rohani daripada Bapak Pendeta Yusuf Roni. Ya kami ini yang pertama angkatan. Semua bersaksi. Bersaksi tentang, ya kan, bagaimana ini seorang Pendeta Yusuf Roni pada eranya, pada masanya, pada waktu itu. Ini orang sangat dipakai Tuhan.
Banyak sekali kok setiap ibadah itu ribuan orang datang tanpa ada flyer, spanduk segala macam waktu itu. Saudara Kristus. Dan kita ini anak-anak itu bangga. Saudara, kebanggaan kita bukan karena dia terkenal. Tapi kebanggaan kita adalah orang yang suka buka jalan buat kita. Dia orang yang berikan kita kesempatan-kesempatan dalam hidup kita. Saudaraku, satu-satu mulai bersaksi tentang bagaimana dia disekolahkan. Saya gak nyangka. Ada satu teman saya namanya Rido Heanusa. Ya kan? Itu masih ini kan sama Chris Manusama waktu itu sama-sama. Chris juga bilang, kau nih gak akan punya masa depan apa-apalah kau gini-gini Ambon. Dia kan cerita, Ambon tuh kalau datang ke Jakarta 2. Ya kan? Gak jadi debt collector atau jadi preman. Dia bilang gitu kan. Tapi saya mau patahkan kutuk ini, dia bilang gitu kan. Dia bilang gitu. Saudara, apa yang terjadi? Dia cerita. Ya kan? Baca not pun dia bisa segala macam. Tapi dia punya doa, punya kerinduan. Saya mau, ya kan, sekolah musik. Dia punya doa sekolah musik. Tiba-tiba waktu KKR di Medan, Pak Yusuf sudah bawa formulir, ya kan, Singapore Bible School jadi Singapura untuk jurusan musik. Sekarang saudara, ya kan, dia jadi dosen di Universitas Pelita Harapan untuk bidang musik. Dan dia sudah keliling 30 negara seluruh dunia untuk pimpin jadi dirigen. Saudaraku, dan dia sudah bisa pertunjukan itu di depan Nelson Mandela. Saudara, di Afrika Selatan. Ini orang terpakai. Dia bilang ini semua pada cerita satu-satu. Yang saudaraku, Pak Yusuf juga cerita, kita tuh udah tahu. Kita bisa buat KKR mana, sekolahin si A, bikin semuanya. Saya cerita juga, kesaksian saya adalah bahwa saya bisa jadi Kristen, ketemu Tuhan. Memang awalnya tuh cuma dijamah waktu ibadah. Ya kan, di gedung pertemuan Advent. Tapi beberapa kali saya ikut ibadah, tiba-tiba ada pengumuman. Siapa yang mau ikut retreat 4 hari di puncak. Gratis. Gratis. Itu yang daftar anak muda, 120 anak muda. Semuanya digratisin. Itu biaya berapa duit? Semuanya gak ada. Setiap ada acara itu gratis. Semua tetap gratis. Jadi saudaraku, kita mulai nangkap. Akhirnya kami bisa bertobat, terima Yesus segala macam. Kami mulai nangkap satu hal. Apa yang membuat seorang Yusuf Roni jadi besar? Tapal batasnya diluaskan. Saya melihat dia pakai uangnya. Saudaraku, dia pakai uangnya untuk membuka pintu-pintu. Memberi kesempatan-kesempatan untuk anak muda. Supaya mereka menjadi orang-orang yang diberkati. Yang mengerti katakan amin. Ada pertanyaan begini. Ada orang bilang, Pak Sabta, saya mah cukup menyumbangkan dalam bentuk doa saja. Oke, bagus. Doa sangat bagus. Saya sumbangkan dalam bentuk tenaga saja. Oh, juga bagus. Saya sumbang pikiran saja, itu bagus. Tetapi saya mau ngasih tahu gini saudara. Kenapa Tuhan minta kita gunakan uang dan kekayaan kita? Bukan cuma. Kadang-kadang kita berkata begini. Kenapa kok Tuhan masih mau minta uang, kekayaan kita dipakai? Bukankah sudah cukup hanya memberi sumbangan tenaga atau sumbangan pikiran? Tidak perlu lagi lah uang-uang itu. Itu punya pikiran kita. Saya dibukain saudara dengan satu ayat firman Tuhan. Saudaraku, Pengkhotbah 9 ayat 13 sampai 16. Kita baca sama-sama. Yuk kita baca 1, 2, 3. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagi. Perhatikan ayat 13, baca keras 1, 2, 3. Hal ini juga kupandang sebagai apa? Hikmat di bawah matahari dan nampaknya apa? Besar bagiku. Dampaknya besar, nampaknya besar bagiku. Apa? Ini dia cerita. Saudaraku, ada sebuah kota kecil yang penduduknya tidak seberapa. Seorang raja agung, raja besar menyerang, mengepung dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ ada seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Perhatikan saudara, ada kata-kata, saya garis bawah di situ. Tetapi baca keras, tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Loh, gak diingat.
Padahal dia yang nolong. Dia pakai tenaga dia, pakai kepintaran dia. Dia sumbangkan tenaganya, dia sumbangkan pikirannya. Sampai kotanya bisa diselamatkan. Ayat 16 dibuat kesimpulan. Ini kesimpulannya saudara. Baca 1, 2, 3. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Lebih bagus. Kita kuat ototnya, tapi kalau ya kan bisa ditaklukkan oleh orang yang punya hikmat. Tetapi dia bilang gitu. Baca keras. 1, 2, 3. Tetapi hikmat orang miskin dihina. Dan perkataannya tidak didengar orang. Katakan David. Kadang-kadang ada anak-anak tertentu, anak kayak bisa. Orang tua nih punya beberapa orang anak. Ada anak yang rajin bener, bantulah apa mamanya papanya dia bantu. Dia antar pergi ke segala macam. Kasih sumbang saran, sumbang nasihat. Tetapi ada satu anak. Kalau mamanya bapaknya ada dalam kebutuhan, dia suka kasih duit. Kasih duit. Bangunin rumah, mamanya papanya gak punya rumah. Saya mau nanya, yang rajin bantuin cuciin baju, segala macam, sama yang ngasih duit, mana yang didengar kata-katanya? Ini hikmatnya saudaraku. Kadang-kadang kita ini berapa marah karena kita gak ngerti inilah kebenaran firman. Bu, miskin ini bukan soal miskin. Miskin itu bicara bukan karena orang ini gak punya duit loh. Pelit. Orang miskin selalu berkata aku kurang. Aku kurang. Aku aja masih kurang. Tapi udah rukonya banyak. Mobilnya banyak. Orang miskin sini orang kikir. Orang yang tidak pernah memikirkan bagaimana menggunakan uang yang ada. Ya kan? Untuk kebaikan sesamanya. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Itu orang miskin. Di pekerjaan sini. Saya bisa ngerti. Jadi artinya apa? Jangan kita berpikir bahwa orang yang ngasih duit. Yang kau dengarkan. Anak yang gak ngasih duit cuma bisa kasih tenaga. Ya kamu kan. Nah sekarang pertanyaan begini. Mengapa kok uang berbicara ya kan lebih nyaring ketimbang tenaga dan pikiran? Saya mau saudara, apa yang menyebabkan? Saudaraku Yesus. Saya mau kasih tahu begini saudara. Karena uang atau nilai uang, nilai kekayaan, ya saudara, yang kita peroleh, itu berasal dari mana? Dari seluruh waktu, seluruh tenaga, seluruh pikiran yang kita curahkan untuk mendapatkan uang itu. Jadi kalau kita memberikan uang, kita sedang memberikan apa? Bukan cuma tenaga, bukan cuma pikiran, tapi seluruh hidup kita. Kita berkata, inilah hidup saya, aku serahkan di uang. Yang ngerti katakan amin. Saya bisa nangkap di sini, amin. Uang itu, ketika kita beri uang, kita bukan cuma berikan tenaga kita, stop. Bukan cuma memberikan pikiran kita, stop. Enggak, itu seluruh hidup kita. Pikiran, tenaga, waktu, bahkan nyawa. Karena untuk dapat uang, kadang-kadang bisa kehilangan nyawa loh. Saya waktu kerja hampir saya mati. Saudara, dianyut ombak waktu itu. Itu untuk saya dapat duit, untuk kerja, dapat uang. Saudara ngerti katakan amin. Sekarang uang yang kita peroleh, kita persembahkan, itu yang bunyinya nyaring. Kenapa sama Tuhan? Ada banyak orang sibuk melayani Tuhan, tapi tidak pernah dia murah hati dalam hal uang kepada Tuhan. Kenapa gak diberkati? Saya bisa katakan amin. Soal mau bebas utang, orang utang saya banyak, gimana mau ini? Tuhan gak lihat seperti itu. Amsal 18 ayat 16 kita baca sama-sama. Amsal 18 ayat 16 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hadiah memberi keluasan kepada orang. Membawa dia menghadap orang-orang besar. Itu berdiri di hadapan orang-orang besar. Katakan amin saudara. Ya, hadiah memberi keluasan pada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Jadi saudara, semakin cerdas, semakin cerdik kita menggunakan uang untuk kebaikan orang lain dan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Maka tapal batas pengaruh hidup kita
akan diperluas dan diperlebar. Yang percaya katakan amin. Saya akan jelaskan lagi. Ini bicara tentang tapal batas pengaruh hidup itu adalah bagaimana kita punya pengaruh perkataan kita. Yang saudara, keputusan kita. Nah, coba kita perhatikan kesaksian firman Tuhan di bawah ini ya. Tentang seorang yang berlaku murah hati. Yang menggunakan uang dan kekayaannya untuk kebaikan sesamanya. Dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapa nama orang ini? Ayub. Saya mau bacakan buat saudara. Ya, Ayub 29 ayat 6 sampai ayat yang ke-16. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika langkah-langkahku bermadikan dadih dan gunung batu mengalir, sungai minyak. Ini dia mau bicara tentang dulu waktu aku masih duit banyak, aku punya uang, punya kekayaan yang begitu banyak. Dia gambarkan bahwa langkah-langkahku bermadikan dadih. Saudara, dadi kan seperti itu kan susu yang di atas yang paling kualitas tinggi itu. Dia gambarkan jalannya tuh waduh. Ya kan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Sungai minyak, raja minyak seolah-olah kaya kekayaan. So lihat sini. Ya kan apakah untuk orang nyembah dia? Enggak. Dia pakai uang ini untuk kebaikan sesamanya. Kita baca sama-sama. Lihat sini. Dia dihormati bukan karena dia kaya. Dia dihormati bukan karena dia kaya atau punya pangkat tinggi. Ayub dihormati karena Ayub berlaku murah hati. Katakan amin. Karena Ayub, saudaraku, menolong orang-orang yang lemah. Baca sama-sama dengan saya ayat 7. 1, 2, 3. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota. Ini tempat saudara duduk para pembesar kota pada zaman itu. Gerbang kota. Dan orang-orang dalam bahasa yang lain, orang-orang menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah apa? Lapang. Di tengah, kalau duduk di tengah-tengah saudara, itu bicara apa? Orang yang paling dihormati. Katakan amin. Makanya kalau orang itu foto, biasanya orang yang paling dihormati disuruh fotonya di tengah. Duduk di tengah. Ya kan? Jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kata Tuhan. Allah berkembang di tengah-tengah umatnya. Ini bicara tentang Ayub di tengah-tengah. Saudara dihormatin. Maka ketika aku kelihatan, orang lihat aku, semua mundur. Mundurlah orang-orang muda. Bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya. Lalu tinggal berdiri. Jadi ini bicara tentang penghormatan. Katakan amin. Mundur, semua berdiri. Hormat, berdiri dari duduk. Para pembesar berhenti berbicara. Dan menutup mulut mereka dengan apa? Dengan tangan. Suara para pemuka membisu. Lidah mereka melekat pada langit-langit. Ayat 11 apa? Apabila telinga mendengar tentang aku. Wah, tapal batas hidupnya Ayub dahsyat begitu luasnya. Maka aku disebut apa? Berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Ini yang saya doa buat saudara terjadi. Katakan amin. Karena aku menyelamatkan. Apa yang menyebabkannya? Karena aku menyelamatkan orang sengsara. Yang berteriak minta tolong. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Kadang kita orang teriak minta bantu. Bukan kita bantu. Kita provokasi orang lain. Jangan bantu dia. Kebiasaan. Hati-hati saudara. Saya ingin di masa Natal ini. Biarlah kita mau berlaku murah hati. Di masa Natal ini lebih lagi. Mari lembutkan setiap hati kita. Coba terpertajam mata kita. Pertajam telinga. Untuk kita berpikir apa yang bisa saya buat. Untuk kebaikan sesama saya. Dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan amin saudara. Ini penting. Ya. Apalagi sudah 12. Ya. Karena aku menyelamatkan orang sengsara. Ya kan ayat 13. Aku mendapat apa? Ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Kata-kata terakhir. Dan hati seorang janda ku buat sukaria. Aku berseragam kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh.
Aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak kukenal, ku selidiki. Katakan ayam, katakan amin, saudara. Ayub sendiri menyaksikan bagaimana uang dan kebaikannya membuat dia menjadi orang yang sangat berpengaruh di lingkungan masyarakatnya. Katakan amin, saudara. Kadang kala nih kita nih kalau datang ke keluarga, apalagi kita punya saudara kaya atau dia orang berarti, kita selalu berpikir apa yang bisa aku dapat? Aku bisa mau dapat apa? Kalau kita ke gereja, coba saudara mulai. Hari ini saya ingin ajak kita semua. Kalau kita menyadari sesadar-sadarnya. Tiap kali kita merayakan Natal. Saudaraku, kita harusnya mengingat, kita mau bersyukur. Akan apa? Betapa besarnya kasih Tuhan. Ya kan? Betapa besar kasih Tuhan. Perhatikan ini. Yang kasih dalam tindakan itu namanya apa? Murah hati. Kemurahan hati Tuhan. Kebaikan Tuhan. Itulah kasih dalam tindakan. So dia berikan anaknya buat kita semua. Supaya kita yang harusnya terbuang ke neraka. Saudaraku, kita dibenarkan. Kita diberikan rumah kekal di sorga. Katakan amin. Kita diampuni. Saudara, bahkan bukan cuma kita diampuni. Tuhan, saudaraku, selamatkan kita, saudara. Dia mau bebaskan kita dari segala sesuatu yang buruk. Supaya kita bisa menerima sesuatu yang baik. Lalu kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Katakan amin, saudaraku. Ini penting. Saudara mau tapal hidup saudara makin diperluas oleh Tuhan. Ya, diperluas oleh Tuhan. Saya akan berikan contoh satu lagi, saudaraku. Ya, seorang yang bernama siapa? Cornelius. Pada masa Cornelius nih, pada masa sampai ke titik Cornelius, sebenarnya Injil keselamatan itu baru berkisar kepada orang-orang Yahudi. Hanya orang-orang Yahudi. Belum, saudaraku, karena yang diselamatkan Petrus orang Yahudi. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, itu orang Yahudi. Saudaraku, lalu mereka kumpul sesama Yahudi. Saudara, lalu berkembang menjadi 5.000, itu orang Yahudi. Semua masih Yahudi. Dan mereka makanya ketemunya, ngumpulnya di mana? Sinagoga. Mereka masih kumpulnya di sinagoga. Tetapi saudara, ada seorang bukan Yahudi. Dialah orang pertama, saudaraku. Nah, saya mau bicara tentang saudaraku ya, bahwa tapal batas kehidupan seorang yang bernama Cornelius itu melampaui batas-batas teritorial kekuasaan dia sebagai panglima, ya kan, militer. Panglima, ya kan, militer. Ya kan, dia saudara seorang panglima. Tapi saudara, tapal batas kehidupan dia itu melampaui daerah kekuasaan dia sebagai panglima militer. Bahkan sampai menembus, saudara, itu lintas yang namanya lintas budaya, yang begitu kerasnya budaya. Di mana apa? Orang Yahudi tidak mungkin masuk ke rumah orang bukan Yahudi. Karena bukan Yahudi disebut sebagai, mereka pakai istilah apa? Anjing, najis. Orang Yahudi tidak mungkin. Tapi dia punya akses, ya saudara, ke dalam hidup Petrus, Yahudi tulen. Maksa ya kan, dibuat Tuhan. Petrus datang ke rumah Cornelius. Beritakan Injil. Saudara, sementara Petrus khotbah beritakan Injil, apa yang terjadi, saudara? Roh Kudus turun atas Cornelius, istrinya, anak-anaknya, seluruh isi rumahnya. Mereka berbahasa roh. Bahasa roh sama yang seperti dialami oleh Petrus di hari Pentakosta. Semua para murid. Akhirnya Petrus berkata, lah dia sudah dibaptis Roh Kudus. Masakan kita tidak izinkan dia untuk dibaptis selam? Akhirnya Cornelius dan keluarganya menjadi orang Kristen pertama. Non-Yahudi. Sekarang pertanyaannya, apa kok bisa sampai begitu luas tapal batasnya? Melewati, melampaui lintas daripada budaya. Tradisi ini, saudara, yang begitu kokoh, yang begitu kuat. Artinya, saudara, mungkin saudara hidup di lingkungan adat istiadat. Adat yang begitu keras kuatnya. Tidak mungkin lagi bisa bicara sama orang-orang ini. Karena itu akan melanggar adat dan saudara akan dirajam mungkin.
Dengar baik saudaraku. Ketika saudara bisa menggunakan uang kekayaan saudara. Ya saudara, untuk membuka kesempatan. Membuka pintu-pintu. Memberikan jalan-jalan kepada mereka-mereka ini. Dengar baik saudara, maka Tuhan sendiri yang akan membukakan pintu itu. Sehingga saudara punya akses masuk kepada orang-orang yang punya adat yang begitu keras. Saya kasih contoh saudara, kita akan baca sama-sama. Ini Cornelius. Baca Kisah 10 ayat 1 dan 5. Kita baca 1, 2, 3. Di Kaisaria ada seorang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Perhatikan ayat 2. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan. Dan apa saudara? Ia memberi banyak apa? Tenaganya. Pikirannya kah? Tidak. Dia memberi banyak apa? Sedekah. Kata sedekah ini bicara ada uang yang diberikan. Kepada siapa? Umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi ada pemberian yang sifatnya nyogok ya. Itu tidak akan pernah bisa membawa saudara. Ya kan? Memperbesar tapal batas pengaruh hidup saudara. Kalau itu dia nyogok. Atau ingin menguasai, orang bisa memberi karena ingin menguasai orang itu. Mengendalikan orang itu. Enggak. Saudaraku, saya mau bicara tentang satu hal ini. Ketika kita memberi dengan murah hati untuk kebaikan sesama dan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang mengerti katakan amin. Nah, perhatikan ayat yang ketiga. Nah, lihat saudara, ini yang dilakukannya. Ya, ayat 1. Hasilnya adalah dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan semua sedekahmu telah naik ke hadapan Allah. Dan Allah mengingat engkau. Kalau Tuhan ingat kita, dengar baik saudara, kalau Tuhan ingat kita. Setiap kali di Alkitab kalau saudara baca, Allah mengingat Rahel. Terbukalah kandungan Rahel. Katakan amin. Allah mengingat Zakaria dan Elisabet. Mengandunglah Elisabet. Penjahat di sebelah kanan Yesus berkata, Yesus ingatlah akan aku. Kalau engkau datang sebagai raja. Minta diingat. Hana, dia berdoa kepada Allah. Supaya Allah ingat dia. Lalu ayat berikutnya kata, ingatlah Tuhan akan Hana. Hana dibuka kandungannya. Mengandung, diberi nama, mendapat anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Saudara bisa dapat sini poinnya, katakan amin. Saudara mau memperluas tapal batas pengaruh hidup saudara. Ya, coba jadi ini yang kita harus pelajari. Kapan tapal batas pengaruh hidup kita akan menurun? Ada orang, saudara, ketika kita mulai murah hati, Tuhan akan luaskan tapal batas kita. Tuhan akan bawa kita naik ke atas. Tapi ada orang-orang yang sudah ada di atas, kau turun ke bawah. Saudara, perhatikan. Mazmur 37 ayat 21 katakan begini. Mazmur 37 ayat 21 katakan begini. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Maksud orang fasik meminjam dan mengambil. Tetapi orang benar adalah apa? Pengasih dan pemurah. Ketika kita berhenti, ya kan, menjadi orang yang pengasih dan pemurah, kita berubah menjadi seorang yang apa? Suka untuk minjem, judulnya minjem, tapi kita tuh ngambil, enggak bayar. Saudara, ketika kita berubah menjadi orang fasik, kita ngalami penurunan. Kita menutup pintu-pintu yang seharusnya pintu itu dibuka buat orang lain. Kita mengambil kesempatan-kesempatan orang lain. Yang seharusnya kesempatan itu ada milik orang lain. Saudara, kita mulai membuka pintu-pintu yang harusnya tertutup pintu itu buat orang lain. Untuk mencelakakan dia. Pengaruh hidup kita akan turun. Hari ini saudara, mungkin saudara berkata, kenapa aku gak mengalami kemajuan, gak mengalami terobosan.
Dan hari ini saudara berkata, Tuhan, aku mau mengalami terobosan itu. Ya kan? Aku ingin meluaskan tapal batas pengaruh hidupku. Didengarkan oleh Tuhan, didengarkan oleh sesama. Aku menggunakan daripada uangku yang ada, ya kan, untuk membuka pintu-pintu, memberikan kesempatan-kesempatan kepada orang-orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk renungan menara doa pada saat ini di masa Natal. Kami tahu ada kemurahan-Mu yang sedang turun tengah-tengah kami. Biarlah ya Tuhan kami bisa berlaku murah hati. Membuka jalan-jalan ya Tuhan. Membuka pintu-pintu ya Tuhan buat setiap banyak orang. Bahkan membantu orang-orang untuk menutup apa yang harus tertutup itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan gunakan uang kami untuk kebaikan sesama kami. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan ada damai sejahtera di bumi ini. Terima kasih banyak Bapa. Makasih Allah Roh Kudus. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bangkit berdiri. Ibu Bapak kita makan perjamuan kudus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Biar tiap kami Tuhan, Kau luaskan ya Tuhan. Daripada pengaruh hidup kami. Sehingga kami bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Semua bangsa mendengarkan ya Tuhan perkataan firman yang kami sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahan sepanjang tahun ini mendukung pelayanan menara doa ini Tuhan. Dengan persembahan mereka, Tuhan ingat mereka, dengar doa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata cawan, ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus.
Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita mempermai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.